Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Percaya. Mereka datang. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pengertian dan sejarah konstitusi. Yang pertama yaitu pengertian dari konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi yaitu berasal dari bahasa Latin yang dikenal dengan constituet atau disebut dengan undang-undang dasar. Nah, pengertiannya yaitu sebuah norma sistem politik dan hukum pemerintahan. Negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Sejarah konstitusi. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia telah tercatat mengalami beberapa pergantian undang-undang dasar dan perubahan anti pembahasan undang-undang dasar yang diawali dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk oleh BPUPKI dan PPKI sebagai Hukum Dasar Negara Republik Indonesia yang kemerdekaannya diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 negara Indonesia diubah menjadi negara serikat. Selanjutnya negara Indonesia mengalami perubahan konstitusi dari Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Dari Konstitusi RIS, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950, bentuk negara Indonesia diubah kembali dari negara serikat menjadi negara kesatuan. Selanjutnya mengalami pergantian dari Konstitusi RIS menjadi Konstitusi UUDS Undang-Undang Dasar Sementara, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950. Setelah penyusunan UUDS mulai diadakan untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru dan dibentuk lembaga konstitusi yang secara khusus ditugaskan untuk menyusun konstitusi baru. Setelah itu dilakukan persiapan selama beberapa tahun, yaitu pada tahun 1956 sampai 1959 dengan maksud menyusun undang-undang dasar bersifat tetap. Dari penjelasan di atas, sejarah mengatakan bahwa segala upaya-upaya tersebut gagal selesai, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan keputusannya yang berisikan untuk membubarkan konstitusi dan menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia. 3 tujuan konstitusi. Pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya, tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik, dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela. Hal ini bisa merugikan rakyat banyak. Yang kedua, melindungi HAM. Maksudnya, setiap penguasa berhak menghormati hak asasi manusia orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara berdaulat. Maksudnya, tanpa adanya pedoman konstitusi, negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Menurut Charles Frederick Strong atau biasa dikenal dengan C.F. Strong, menyatakan bahwa fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Adapun fungsi konstitusi secara umum, yaitu yang pertama, membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan sebuah negara, agar tidak sewenang-wenang. Kedua, sebagai piagam kelahiran suatu negara. Ketiga, sebagai sumber hukum tertinggi. Keempat, sebagai sarana mengendalikan masyarakat. Kelima, sebagai identitas nasional dan lambang negara. Keenam, sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Nah, intinya sebuah konstitusi setidaknya memiliki 4 fungsi penting, yaitu yang pertama, fungsi limitatif, yaitu konstitusi sebagai pembatas kekuasaan. Kedua, fungsi integratif, yaitu konstitusi membutuhkan integrasi nasional. Kemudian yang ketiga, fungsi protektif. Konstitusi harus mengatur hak-hak dasar perlindungan rakyat. Yang terakhir, fungsi transformatif. Konstitusi harus mampu melakukan rekayasa sosial sesuai dengan perkembangan zaman.
Macam-macam konstitusi ada 3 macam. Yang pertama adalah menurut J.F. Strong, terdiri dari konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur perkehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum suatu negara. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis, disebut juga sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Macam-macam konstitusi yang kedua adalah menurut sifatnya, yaitu terdiri dari 1. Konstitusi fleksibel. Konstitusi fleksibel adalah apabila undang-undang dasar memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan. Ciri-ciri dari konstitusi fleksibel yaitu elastis, artinya dapat diubah dengan mudah dan mudah dinyatakan dan dilakukan perubahan seperti mengubah undang-undang. Yang kedua adalah konstitusi rigid atau kaku. Konstitusi rigid yaitu apabila konstitusi atau undang-undang dasar sulit untuk diubah. Ciri-ciri dari konstitusi rigid ini adalah memiliki tingkat dan derajat yang lebih tinggi daripada undang-undang dan hanya dapat diubah dengan tata cara yang khusus atau istimewa. Kemudian, macam konstitusi yang terakhir ialah secara teoritis. Secara teoritis, macam-macam konstitusi dibagi menjadi 1. Konstitusi politik, ialah konstitusi yang berisi norma-norma di dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antara lembaga-lembaga negara. Yang kedua adalah konstitusi sosial, merupakan konstitusi yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan oleh suatu bangsa tersebut. Substansi konstitusi negara. Substansi konstitusi negara Indonesia adalah naskah yang merupakan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara Indonesia dan menentukan pokok-pokok kerja tersebut berdasarkan Pancasila. Ada beberapa pendapat yang berusaha menjelaskan substansi konstitusi secara umum. Menurut Sri Sumanti, konstitusi berisi 3 hal pokok, yaitu adanya jaminan terhadap HAM dan warga negara. HAM adalah hak yang dimiliki manusia karena ia sebagai manusia bukan memiliki hak tersebut karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif yang mengaturnya, tapi semata-mata martabatnya sebagai manusia. Yang kedua, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Berdasarkan fundamental negara Indonesia adalah Pancasila. Secara etimologi, Pancasila berasal dari kata peserta, yaitu panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar, sendi atau unsur. Jadi Pancasila mengandung arti 5 dasar, 5 sendi atau 5 unsur. Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang tiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Indonesia adalah negara hukum yang dimana memiliki ciri sendiri yang berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal sendiri pengertiannya pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu seperti yang pertama legislatif, pembagian kekuasaan untuk undang-undang. Yang kedua, yudikatif, pemegang kekuasaan di bidang kehakiman. Yang ketiga, eksekutif sebagai pemegang kekuasaan di bidang pemerintahan. Selanjutnya, secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkat, yaitunya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Selanjutnya, mengenai substansi konstitusi negara Republik Indonesia. Konstitusi di negara Republik Indonesia adalah UUD 1945 yang bersifat kaku. Hal ini dapat dipahami dari kenyataan bahwa UUD 1945 yang dapat diubah oleh MPR, bukan oleh DPR maupun Presiden sebagai badan pembuat undang-undang. Substansi konstitusi negara Republik Indonesia atau disebut UUD 1945 telah mengalami perubahan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 ini pada bagian awal konstitusi negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 memuat tentang beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan kemerdekaan atas bangsa Indonesia adalah hak segala bangsa. Yang kedua, bangsa Indonesia telah berupaya mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Ketiga, bangsa Indonesia mengungkapkan keyakinannya bahwa kemerdekaan yang telah diperoleh selain didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia juga berkat rahmat yang Allah Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya, yang keempat, itu tujuan negara Indonesia baik yang bersifat khusus maupun umum. Kelima, pernyataan bentuk kedaulatan rakyat. Yang terakhir, dasar negara Republik Indonesia atau disebut Pancasila. Untuk selanjutnya, pasal-pasal UUD 1945. Pasal-pasal UUD 1945 merupakan isi konstitusi. Pasal-pasal UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, dan 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya
yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Saat banyak orang kelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID, Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus, malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Ampun ya Allah. Sejak awal, dana triliunan rupiah yang digelontorkan dalam bentuk bantuan sosial memang rentan diselewengkan. Sudah banyak yang memprediksi potensi ini. Mungkin memang kita tidak kaget, tapi bukan berarti kita harus maklum, bukan berarti kita tidak boleh marah. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan kompas moral para politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Bahkan pandemi yang membunuh banyak orang, menyengsarakan banyak orang, tak membuat para pelaku menahan diri dari hasrat memperkaya diri sendiri. Pandemi terbukti melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru, kecuali perilaku para politikus dan pejabat kita. Nah, dalam video yang kita lihat tadi bahwa pemerintah seharusnya bersikap menghargai rakyat karena mereka memiliki janji yang akan membawa ke pemerintahan yang lebih baik. Tindak pidana korupsi merupakan kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia yang kurang terhadap konstitusi, menjadi sebab praktik korupsi masih sering terjadi. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memahami setiap butir-butir Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa nilai diantaranya adalah ketuhanan, demokrasi, dan hukum. Jika memahami itu, hidup dalam berbangsa dan bernegara harus didasari nilai tersebut. Setiap kegiatan hukum, politik, dan ekonomi harus disinari sinar ketuhanan. Indonesia harus mempunyai prinsip dan nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan yang harus dipegang teguh oleh para pemimpin bangsa untuk memberantas tindak pidana korupsi. Pemerintah harus tegas dalam memberikan hukuman agar pelaku jera, kemudian meningkatkan pendidikan moralitas bagi para pemimpin supaya memiliki kepribadian baik dalam menjalankan tugasnya. Sudah seharusnya korupsi bisa diberantas dan menjunjung tinggi keadilan. Hal ini tentu menjadikan Indonesia negara yang maju, tentram, dan sejahtera. Dan kami berharap semoga pemerintah Indonesia bisa mengajak dan menghimpun rakyat-rakyat Indonesia untuk menyuarakan kepeduliannya pada pemberantasan korupsi. Dan kami, para generasi penerus bangsa, harus ikut memperjuangkan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta mendukung terbentuknya generasi masa depan yang bersih dari korupsi.